Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Idul Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang persekutuan. Apa itu persekutuan? Persekutuan adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menjalankan usaha bersama. Tujuannya untuk mencapai laba. Biasanya berbentuk CV atau firma. Masing-masing pihak tersebut yang melakukan kerjasama biasa sering disebut dengan sekutu. Ciri persekutuan adalah keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kemudian bagaimana sih pembentukan persekutuan? Ketika persekutuan didirikan, maka akan terjadi penyetoran modal dari masing-masing sekutu. Modal biasanya tidak selalu berupa uang atau kas, dapat juga berupa aset atau harta. Kemudian bagaimana sih pembukuannya? Bagaimana pembukuan akuntansi persekutuan? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika masing-masing sekutu itu tidak memiliki usaha. Sekutu A tidak memiliki usaha atau sekutu B tidak memiliki usaha. Kemungkinan kedua, jika salah satu sekutu sudah memiliki usaha sendiri. Misal sekutu A sudah memiliki perusahaan, sekutu B belum memiliki usaha. Kemungkinan yang ketiga, jika sama-sama memiliki usaha. Sekutu A sudah memiliki usaha dan sekutu B sudah memiliki usaha. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan satu kemungkinan jika salah satu sekutu itu sudah memiliki usaha. Bagaimana pembukuannya? Untuk melakukan pembukuannya, yang pertama melakukan penilaian kembali aktiva sekutu yang sudah memiliki usaha. Biasanya dengan dilakukan penilaian secara wajar. Yang kedua, mencatat setoran modal dari sekutu yang tidak memiliki usaha. Yang ketiga, menyusun neraca awal. Nah, untuk menyusun neraca ini biasanya ada 2 metode. Yang pertama, melanjutkan pembukuan perusahaan lama, atau yang kedua, membuat pembukuan perusahaan baru. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, dapat dilihat contoh soalnya. Tuan Akbar dan Tuan Sumanto masing-masing bersepakat untuk membentuk sebuah persekutuan. Tuan Akbar memiliki sebuah perusahaan yang sudah berjalan, sedangkan Tuan Sumanto menanamkan modalnya dalam persekutuan dengan menyetorkan uang tunai sebesar 200.000. Artinya di sini kita lihat Tuan Akbar ini sudah memiliki usaha, sedangkan Tuan Sumanto itu tidak memiliki usaha. Kemudian posisi keuangan perusahaan Tuan Akbar sebelum bergabung adalah sebagai berikut. Di sini kita diperlihatkan posisi keuangan atau neraca daripada perusahaan Tuan Akbar. Nah, berikut tampilan daripada neraca Tuan Akbar. Dapat kita lihat kas, piutang dan lain sebagainya. Sehingga total aktivanya sebesar 400.000 dan total pasifanya sebesar 400.000. Kita lanjut ke soal. Tuan Akbar dan Tuan Sumanto bersepakat bahwa dalam pembentukan persekutuan, Tuan Akbar meminta syarat untuk merubah posisi keuangan yang dilaporkan sebagai berikut. Poin pertama, uang kas yang ada diambil seluruhnya oleh Tuan Akbar. Yang kedua, piutang dagang sebesar 10.000 tidak tertagih dan harus dihapus. Cadangan kerugian piutang ditetapkan 5% dari saldo piutang yang baru. Poin ketiga, persediaan barang dagang yang dinilai atas dasar harga pokok dan yang dihitung dengan metode LIFO dinilai kembali berdasarkan harga pasar sehingga nilainya menjadi 110.000. Keempat, nilai pengganti peralatan kantor sebesar 80.000. Aktiva ini telah disusutkan sebesar 50% dan dicatat berdasarkan nilai bukunya sebesar 40.000. Dan yang terakhir, Tuan Akbar diberikan goodwill atas reputasi perusahaannya sebesar 60.000. Oke. Nah, setelah kita lihat dari soal, untuk melanjutkan pembukuan Tuan Akbar,
maka kita harus mencatat penilaian kembali aktiva Tuan Akbar. Nah, di sini sudah ditampilkan jawabannya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mencarinya. Dapat kita lihat di sebelah debit ada cadangan kerugian piutang, persediaan barang dagang, akumulasi penyusutan peralatan, goodwill, dan di kreditnya ada piutang dagang, peralatan kantor, dan modal Tuan Akbar. Untuk di sebelah debit, cadangan kerugian piutang sebesar 2.000 didapat dari mana? Oke, kita kembali ke soal. Di soal tadi kita lihat piutang dagang sebesar 10.000 pada poin kedua ya. Pada poin kedua kita lihat piutang dagang sebesar 10.000 tidak tertagih dan harus dihapus. Artinya piutang dagangnya berkurang sebesar 10.000 dari yang lama. Kita lihat yang lama itu tadi piutang dagangnya sebesar 150.000. Artinya dikurang 10.000 menjadi 140.000. Setelah itu, cadangan kerugian piutang ditetapkan 5% dari saldo piutang yang baru. Artinya kita mengkalikan 5% dikali dengan saldo piutang yang baru, yaitu 140.000. 5% dikali 140.000 dapatlah 7.000. Nah, untuk mencari 2.000 dapat dari mana? Kita lihat selisih daripada yang baru ini dengan yang lama. Cadangan kerugian piutang yang baru itu tadi sebesar 7.000. Sedangkan yang lama kalau dilihat dari neraca itu sebesar 9.000. Artinya ada penurunan, ada selisih sebesar Rp2.000. Sehingga kita catat sebesar Rp2.000. Kemudian persediaan barang dagang sebesar 20.000 didapat dari mana? Kita lihat kembali ke soal. Pada poin ketiga, persediaan barang dagang yang dinilai atas dasar harga pokok yang dihitung dengan metode LIFO dinilai kembali berdasarkan harga pasar sehingga nilainya menjadi Rp110.000. Artinya persediaan barang dagang di sini berubah nilainya. Ada perubahan sebesar menjadi Rp110.000. Sedangkan persediaan barang dagang yang lama itu sebesar Rp90.000. Nah, untuk mencari tahu mengapa tadi ditulis 20.000, kita lihat dari selisihnya. Selisihnya tadi yang baru sebesar 110.000, sedangkan yang lama sebesar 90.000. Artinya selisihnya sebesar 20.000. Maka kita lakukan pencatatan sebesar 20.000. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 26.000. Dapat dari mana? Kita lihat dari soal. Di sana ada nggak kira-kira perubahan tentang akumulasi? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti kita catat dari neraca yang lama, dari neraca perusahaan Akbar sebesar 26.000. Nggak ada perubahan artinya. Kemudian lanjut ke goodwill. Goodwill didapat dari soal tadi. Yang poin kelima, poin terakhir, kepada Tuan Akbar diberikan goodwill atas reputasi perusahaannya sebesar 60.000. Kemudian sebelah kredit ada piutang dagang sebesar 10.000. Didapat dari mana? Kita lihat soal lagi. Pada poin ke-2, piutang dagang kan dikurangi dan dihapus sebesar 10.000. Karena dihapus, kita lakukan pencatatan pada kredit. Maka dicatatlah 10.000. Kemudian pada peralatan kantor sebesar 30.000. Dapat dari mana? Kita lihat peralatan kantor pada poin keempat, nilai pengganti peralatan kantor sebesar 80.000. Aktiva ini telah disusutkan sebesar 50% dan dicatat berdasarkan nilai bukunya sebesar 40.000. Artinya ada perubahan daripada peralatan kantor. Sekarang peralatan kantor yang baru sebesar 40.000. Sedangkan kita lihat di neraca peralatan kantornya yaitu sebesar 70.000. Artinya untuk mencari itu kita cari selisihnya berapa. Peralatan kantor sebesar 70.000. Sedangkan yang baru tadi 40.000. Selisihnya sebesar
30.000. Sehingga kita lakukan pencatatan sebesar 30.000. Kemudian untuk mencari modal Tuan Akbar didapat dari mana, kita jumlahkan yang debit, cadangan kerugian, persediaan barang dagang, akumulasi penyusutan, goodwill. Kita jumlahkan berapa total semuanya, itu dapat 108.000. Dan kita anggap modal ini belum ada. Kita jumlahkan sebelah kredit, piutang sama peralatan sebesar 40.000. Untuk mencari modal untuk supaya balance, maka kita sesuaikan total di debit, kita kurangkan dengan piutang dagang dengan total di kredit. Tadi 108.000 dikurang 40.000, dapatlah 68.000. Dan 68.000 itulah modal Tuan Akbar. Lanjut, setelah itu maka kita lakukan pencatatan setoran modal daripada Tuan Sumanto. Kas di debit sebesar 200.000 dan modal Tuan Sumanto di sebelah kredit sebesar 100.000. Kemudian karena pada poin pertama tadi yang disoal, uang kas yang ada diambil seluruhnya oleh Tuan Akbar, maka dilakukan pencatatan. Modal Tuan Akbar di sebelah debit sebesar 100.000, sedangkan kas di sebelah kredit sebesar 100.000. Setelah itu, maka dilakukan pembukuan baru. Kita akan mencatat kekayaan bersih Tuan Akbar sebagai setoran modal kepada persekutuan. Di sini sudah ditampilkan pembukuan baru yang sudah ada jawabannya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mencarinya. Di sebelah debit ada piutang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, peralatan kantor, dan goodwill. Dan di sebelah kredit ada cadangan kerugian, piutang dagang, modal Tuan Akbar. Kemudian ada pencatatan setoran modal Tuan Sumanto. Di sebelah debit, piutang dagang sebesar 140.000 didapat dari mana? Kita lihat kembali kepada soal. 140.000 itu didapat dari piutang dagang yang baru. Karena kan tadi piutang dagang dikurang 10.000 karena tidak tertagih dan harus dihapus. Artinya piutang dagang yang baru yaitu sebesar 140.000. Maka kita catat 140.000. Kemudian ada persediaan barang dagang sebesar 110.000 didapat dari soal tadi. Kita lihat yang baru. Nah, pada poin ketiga yang dihitung dengan metode LIFO dinilai kembali berdasarkan harga pasar sehingga nilainya menjadi 110.000. Artinya kita catat sebesar 110.000. Kemudian ada perlengkapan kantor sebesar 25.000. Lihat lagi dari soal tadi. Karena tidak ada perubahan nilai, maka kita ambil dari neraca tadi. Kita ambil dari neraca tadi. Perlengkapan kantor sebesar 25.000. Kita lakukan pencatatan. Kemudian untuk peralatan kantor sebesar 40.000. Dapat dari mana? Kita lihat lagi soal. Pada poin keempat ada perubahan pada peralatan kantor yang nilainya sebesar 40.000. Artinya kita catat sebesar 40.000. Dan tadi goodwill didapat dari soal sebesar 60.000. Kemudian di sebelah kredit ada cadangan kerugian piutang didapat 2.000 dari mana tadi? Karena kita kan sudah mencari selisih yang tadi. Tulis 2.000. Kemudian ada hutang dagang sebesar 100.000. Kita lihat lagi dari soal, ada nggak kira-kira perubahan nilai? Nggak ada, berarti tetap kita ambil dari neraca. Hutang dagang sebesar 100.000, kita lakukan pencatatan. Kemudian setelah itu kita anggap ini modal Tuan Akbar belum diketahui ya. Untuk mencari modal tadi, setelah saya jelaskan tadi kan kita jumlahkan di debit itu berapa? 140.000, 110.000 ditambah 25 tambah 40 tambah 60, totalnya itu sebesar
375.000. Sedangkan di kredit, cadangan ditambah hutang itu sebesar 102.000. Artinya untuk mencari modal Tuan Akbar, kita kurangin debit dikurang kredit, itu sebesar 375.000 dikurang 102.000, dapatlah 273.000, yaitu modal Tuan Akbar. Kemudian setelah itu sudah dapat, kita lakukan pencatatan setoran modal Tuan Sumanto. Di sebelah debit ada kas sebesar 200.000 dan di sebelah kredit ada modal Tuan Sumanto sebesar 200.000 rupiah. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih yang telah menonton sampai selesai. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dimengerti. Kalau ada dari penjelasan saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.